Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, dimanapun saja kalian berada, semoga kalian tetap semangat. Kalian bisa menjaga kesehatan, jaga imun. Anakku sekalian, dimanapun saja kalian berada, melalui pembelajaran daring atau pelajaran online ini, Papa akan menyapa kalian dimanapun saja kalian berada. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, sebelum Bapak mulai proses pelajaran ini, Bapak akan menyapa kalian terlebih dahulu. Kalian, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita yel-yel dulu. Ya, sobahul khair. Naharuka sa'idah. Kaifa halukum? Kita berdoa dulu ya, nanti dipimpin oleh silakan salah satu siswa, silakan atau bersama, silakan untuk dipimpin baca doa. Iya, oke, luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Baik, kali ini kita setelah membaca doa, selanjutnya kita akan mulai proses pembelajaran. Sudah siap anak-anak? Oke. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, pada pertemuan kali ini Bapak akan menguraikan tentang adab sholat dan zikir. Pada bab ini, pengertian sholat secara umum adalah menurut bahasa ad-du'a, sedangkan menurut istilah sholat adalah aqwalun wa af'alun muftahatun bitakbir muftatahatun bitaslim. Sholat adalah menurut bahasa yaitu doa, sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir adalah mengingat kepada Allah dengan sesungguhnya. Pada tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu memahami, menghayati adab sholat dan zikir. Setelah menanya tentang materi dalil tentang adab sholat dan zikir, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil tentang adab sholat dan zikir. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan, menerapkan adab sholat dan zikir. Setelah menalar dan merefleksi, peserta didik mampu mengkomunikasikan adab sholat dan zikir. Anakku sekalian, dimanapun saja kalian berada, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan.
Untuk memudahkan proses pembelajaran pada kali ini, Bapak sudah buatkan peta konsep untuk dapat memudahkan proses pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang tema sholat dan zikir. Pada peta konsep yang sudah Bapak buat dalam tema sholat dan zikir, yaitu meliputi apa pengertian daripada sholat dan zikir. Lalu cara membiasakan sholat dan zikir. Kemudian manfaat daripada sholat dan zikir. Lalu bagaimana dalil sholat dan zikir. Dan yang terakhir yaitu praktik sholat dan zikir. Anakku sekalian, itu peta konsep yang sudah Bapak buat dalam tema pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat memudahkan memahami proses pembelajaran pada tema sholat dan zikir kita kali ini. Pada pengertian sholat dan zikir, anakku sekalian, pengertian sholat secara bahasa yaitu ad-du'a, yaitu doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, pengertian sholat yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Pengertian sholat secara istilah yaitu bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang di dalamnya ada rukun qauliyah dan juga fi'liyah, yaitu berupa ucapan dan gerakan yang tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian zikir menurut bahasa yaitu mengingat, adzikru, mengingat atau menyebut asma Allah. Zikir yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat-kalimat thayyibah. Cara membiasakan sholat. Cara membiasakan sholat yaitu pertama menyadari bahwa ibadah yang paling pokok adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah termaktub dalam peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu untuk menunaikan sholat 5 waktu. Yang kedua, menyadari bahwa ciri utama orang Islam adalah sholat. Menjadi ciri utama sebagai orang Islam yaitu menunaikan sholat, karena hadis Nabi menyebutkan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat adalah tihangnya agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka runtuhlah agamanya. Yang ketiga, menyadari bahwa dalam sholat ada doa. Di dalam sholat ini terdapat banyak sekali sangat komplit doa-doa, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya mengagungkan Allah, membaca takbir, membaca tahmid, sami Allahu liman hamidah, memuji Allah subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kemudian minta ampunan kepada Allah, rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, dan lain sebagainya. Lalu melatih diri
melaksanakan tanggung jawab dan kedisiplinan. Dengan cara membiasakan sholat ini, maka akan terlatih diri kita melaksanakan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam segala hal. Yang berikutnya, banyak bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat. Ini termasuk daripada bagian membiasakan sholat, akan mudah bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat. Kemudian, tidak terlalu banyak melaksanakan kegiatan yang menyita waktu sehingga lupa waktu sholat. Dan yang terakhir, meyakini bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang paling baik adalah menunaikan atau melaksanakan sholat. Karena salah satu cara ini adalah awwalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah fahuwa as-shalah. Nanti ketika di yaumil qiyamah, permulaan amal yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Ketika sholat kita sempurna, maka akan sempurna amal kita. Dan jika sholat kita tidak sempurna, maka tentunya akan murai kesempurnaan daripada aspek daripada amal ibadah kita. Anak-anakku sekalian, dimanapun saja kalian berada, cara membiasakan zikir. Cara membiasakan zikir yaitu pertama menyadari bahwa dengan zikir berarti kita mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama-nama Allah yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah baik waktu pagi dan petang. Yang kedua, menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Tentu dong. Karena di antaranya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Yang ketiga, menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. Karena Bapak sudah jelaskan tadi pada bagian pembiasaan dalam sholat itu bahwa di dalamnya kita di dalam sholat adalah termaktub di dalamnya ada bacaan-bacaan zikir. Membiasakan diri membaca takbir, tahmid, dan tahlil. Lalu memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. Menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang yang sabar. Yang terakhir, berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itu, anakku sekalian, bagaimana cara membiasakan untuk berzikir. Pak, saya mau tanya, apa pengertian sholat secara bahasa dan istilah? Sekalian, pengertian sholat secara bahasa yaitu ad-du'a, yaitu doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, pengertian sholat yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Pengertian sholat secara istilah yaitu bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang di dalamnya ada rukun qauliyah dan juga fi'liyah, yaitu berupa ucapan dan gerakan yang tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam rangka
menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, apa pengertian zikir menurut bahasa dan istilah? Sekian dan terima kasih. Zikir menurut bahasa yaitu mengingat, adzikru, mengingat atau menyebut asma Allah. Zikir yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat-kalimat thayyibah. Adapun manfaat sholat. Manfaat sholat ini adalah antara lain yang pertama dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perasaan menjadi lebih tenang. Yang keempat, semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mewujudkan manusia yang berakhlakul karimah. Yang keenam, menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar, dan tawakal. Yang ketujuh, dapat dimudahkan segala urusan, baik persoalan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedelapan, dimudahkan segala keinginan, cita-cita yang hendak dicapai. Kesembilan, dikabulkan doa-doanya. 10, menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani. Yang ke-11, memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Yang ke-12, akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, itu Bapak uraikan beberapa poin-poin daripada manfaat melakukan ibadah sholat. Adapun manfaat daripada zikir. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya, menyehatkan jiwa, memupuk jiwa sosial di masyarakat, terhindar dari bahaya, hati menjadi tentram, dan memantapkan keimanan. Itulah manfaat daripada zikir. Anak-anakku sekalian, dimanapun saja kalian berada, kali ini Bapak akan menguraikan tentang dalil tentang sholat. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Ayat tersebut adalah menguraikan tentang perintah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Adapun dalil tentang zikir. Dalil tentang zikir ini Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah
bidzikillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini Allah mengisyaratkan kepada mereka, yaitu orang yang beriman, dengan berzikir maka hati kita akan menjadi tentram. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Anak-anakku sekalian, pada tema diskusi kali ini yaitu mendiskusikan tentang adab sholat dan zikir. Bapak akan mengelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama akan mendiskusikan tentang adab sholat. Kelompok 2 akan mendiskusikan adab zikir. Kelompok 3 akan mendiskusikan manfaat sholat. Dan kelompok 4 akan mendiskusikan manfaat zikir. Baik, penuh semangat anak-anakku sekalian. Bapak akan kasih waktu hingga maksimal 15 menit. Lalu kemudian kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian. Adab sholat. 1. Jaga waktu dalam mengerjakan sholat. Sebaiknya menjaga waktu pelaksanaan. Artinya, ketika sudah tiba waktu sholat tersebut, maka dianjurkan untuk segera melangsungkannya. 2. Tempat yang suci. Tempat untuk melangsungkan sholat diharuskan suci alias bersih dari najis serta rapi. Selain itu, tidak ada tulisan atau gambar yang dapat mengganggu pelaksanaan sholat. 3. Pakaian terbaik kala melangsungkan sholat. Diusahakan memakai pakaian yang terbaik serta menutup aurat dengan sempurna. 4. Menyesal dan turut bersedih. Merasa menyesal disertai turut bersedih bisa mempengaruhi harapan dalam melaksanakan sholat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar merasa memperoleh kenikmatan dan kesempurnaannya. 5. Khusyuk. Sholat dilakukan dengan khusyuk dalam melaksanakannya, seolah-olah menjadi ibadah terakhir yang bakal dijalani di dunia. Adab zikir. Membaca zikir sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Memahami makna yaitu mengetahui makna dan arti demi faham tentang maksud yang diinginkan dari bacaan tersebut. Tempat yang suci. Pelaksanaan zikir sebaiknya dilakukan di tempat yang suci dalam artian jauh dari najis. Menghadap kiblat dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Memakai wangian, tempat dan pakaian yang digunakan sebaiknya dalam kondisi wangi dan bersih. Manfaat sholat. Dapat melaksanakan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan menjadi tenang, mewujudkan manusia berakhlakul karimah, menjadi manusia berperilaku disiplin, sabar dan tawakal, dapat dimudahkan segala urusan dan persoalan hidup, dipermudah segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai, dikabulkan doa-doanya, menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani, memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan, akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Zikir. Selalu mengingat Allah sebagai pendukung salat untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya, menyehatkan jiwa, memupuk jiwa sosial di masyarakat, terhindar dari bahaya, hati jadi tentram, dan memantapkan keimanan. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, kali ini Bapak akan menguraikan tentang pelaksanaan sholat dan zikir.
pelaksanaan sholat dan zikir yaitu dilakukan pada waktu sholat yang disesuaikan mana waktu sholat fardu ataupun waktu sholat sunnah. Misalnya sholat fardu yaitu yang kita kerjakan setiap hari yaitu 5 waktu, yaitu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Adapun sholat sunnah ini ada sholat sunnah malam yaitu seperti tahajud, ada istikharah, ada sholat hajat, dan ada juga dilakukan di waktu pagi hari yaitu sholat sunnah duha. Anak-anakku sekalian, bacaan sholat yaitu harus disesuaikan apakah itu bacaan sholat fardu ataupun itu bacaan sholat sunnah. Setelah sholat diteruskan dengan bacaan zikir dan doa. Lalu sholat dan zikir dilakukan secara khusyuk. Maksudnya agar mendapat nilai keafdolan dalam pelaksanaan zikir tersebut. Selanjutnya, bacaan-bacaan dalam sholat dan zikir dibaca secara pelan jika memang munfarid atau sendiri. Jika menjadi imam atau berjamaah dengan memimpin zikir, maka digunakan suara yang bisa didengar oleh makmum atau jamaah sehingga mudah untuk diikuti atau ditirukan, atau dalam tanda kutip dengan jahar. Yang berikutnya adalah pandangan mata saat sholat dan zikir, yaitu dengan menundukkan kepala yang sebagai bentuk takzim, bentuk adab dalam menjalankan ibadah. Yang terakhir adalah khusyuk dengan melaksanakan zikir di saat-saat tertentu yang boleh dilakukan dengan sikap apa saja asal tetap santun dan menjunjung tinggi keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya lebih afdol yaitu dengan kita mempunyai wudu dan menghadap kiblat. Demikian uraian pelaksanaan sholat dan zikir ini. Mudah-mudahan pengetahuan yang adik-adik sekalian serap dapat difahami dan semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat. Dan sebagai di penghujung materi, kalian bisa menyimpulkan materi ini dengan utuh. Kesimpulan, salat menurut bahasa adalah doa. Salat secara istilah, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam rangka menyebut atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir menurut bahasa adalah mengingat dan menyebut. Zikir suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, peserta didik dimanapun saja kalian berada, demikianlah materi tentang adab sholat dan zikir yang baru saja Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan menyerap pengetahuan secara utuh yang tadi Bapak sampaikan. Dan jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan tetap bahagia karena belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siap saja. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.